Masih ini kan pembukaan dah. Masih pembukaan. Nanti saya sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah. Kita masih diberi nikmat oleh Allah, kesehatan, kelapangan, dan nikmat iman dan Islam, serta kesempatan untuk bisa terus thalabul ilmi. Ini adalah kebaikan, dan mudah-mudahan kebaikan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Allahumma amin. Dalam kajian kitab Ta'dhimus Sunnah ini, kita melanjutkan pembahasan halaman yang ke-6, atau kalau dalam PDF-nya yang ke-6, halaman kitabnya yang ke-9. Dan saya harapkan masing-masing memiliki kitab ini, entah itu dengan PDF-nya di HP atau mau dicetak, agar kita tidak terkesan ngaji kuping, ya, tapi betul-betul mengkaji sesuai dengan disiplin ilmunya. Baik, sedikit mengulas pembahasan yang lalu, makanya saya mulai pada halaman ke-9. Famin dzalika as-sukhriyah wal istihza'u bis sunnati nabawiyyah wa mimma ومعارضتها بالعقول والآراء والرغبات والعادات كالسخرية والاستهزاء باللحية ورفع الرجل ثوبه فوق الكعبين وحجاب المرأة والسواك والصلاة إلى سترة وغير ذلك. Dan di antara bentuk penghinaan, bentuk memperolok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mu'aradatuha bil uqul, dan bentuk mempertentangkan sunnah itu dengan akal, wal ara, pendapat-pendapat, wal raghabat wal adat, dan kebiasaan-kebiasaan serta keinginan-keinginan manusia, adalah kasukhriyati wal istizai bil lihyah, seperti memperolok atau menghina jenggot. Sudah kita jelaskan kemarin. Wa raf'i rajuli thawbahu fawqal ka'bain, seperti menghina pakaian di atas mata kaki. Orang pakai celana atau baju thawb di atas mata kaki, ya dihina. Kok cingkrang mas? Ya, gondok mana kayak ini ta? Ya, tak tambah tak kayak ini. Nah ini,
Tidak boleh seperti itu. Ya, wa hijabil mar'ati, memperolok hijab mar'ah, entah ninja atau semacamnya, ya. Dan yang perlu digarisbawahi adalah sebenarnya hijab itu bukan untuk menawan, tetapi untuk melindungi perhiasan. Ini yang harus digarisbawahi. Ya. Yang harus digarisbawahi itu ini. Pakaian itu untuk wanita adalah untuk melindungi perhiasan mereka, karena mereka pada hakikatnya perhiasan. Bukan untuk menambah perhiasan itu sendiri. Wireng kabeh rek medeni, mbok yo ono perhiasane titik lah. Ya. Dan ini sangat kita sayangkan. Ya, mudah-mudahan ada perubahan dengan ilmu insyaallah taala. Wasiwak, memperolok siwak. Orang pakai siwak, waduh balik zaman unta, wis ono sikat gigi, siwak itu serbuk, ya. Masa Anda masih pakai siwak? Tidak apa-apa. Ya. Anda mau gosok gigi 5 kali sehari? Tidak. Padahal Rasulullah SAW menganjurkan apa? Setiap wudu bersiwak. Berapa kali wudu? Minimal 5 kali. Ya. Kata Rasulullah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in, inda kulli salah. Kalau bukan karena menyusahkan umatku, pasti akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap wudu, maksudnya pada setiap salat. Ya. Itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berapa kali gosok gigi? Paling pol 2 kali. Paling sedikit 2 kali. Mungkin ada yang nggak pernah sama sekali. Atau mungkin cuma sehari sekali. Paling banyak sedang-sedang 3 kali. Pagi, sore, menjelang tidur. Masih kurang. Ya. Wassalatu ila sutratin wa iri dzalik. Termasuk pula menghina salat menghadap sutra. Di antara sunnah salat itu, salat ila sutra, salat menghadap sutra. Artinya antara orang itu dengan tempat sujudnya, setelah tempat sujudnya itu ada penghalang. Sutra itu penghalang untuk untuk menjadikan batasan antara dia dalam sholatnya, sehingga orang yang lewat di luar sutra itu boleh. Tapi apa yang terjadi? Orang yang nggak paham mungkin mengatakan aneh-aneh, sembahyang kok ngedep cagak, ya, ngadep punggung uang dan semacamnya, atau menghadap sutra, apa-apaan ini? Ya karena nggak punya ilmu. Ya, bahkan yang parah apa? Mereka sholat menghadap kuburan. Iku wong alim iki, aku ndonga, aku njaluk-njaluk, tak tambahi sembahyang pisan. Syirik, Mas. Ya, syirik itu. La tusallu ila al-qubur wa la tusallu ila al-qubur wa la tusallu 'alaiha, kata Rasulullah. Jangan kalian salat menghadap kubur, bahkan jangan salat di atasnya. Makanya di sana banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita salat di atas kuburan atau menghadap kuburan. Termasuk di antaranya larangan membangun masjid di atas kuburan. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani membuat kitab yang sudah terjemahkan tahun berapa itu? 94 mungkin sudah terjemahkan buku itu. Awal di antara buku salaf yang saya baca buku itu. Tahdzirus sajid min ittikhadil kubur masajid. Peringatan penting menggunakan kuburan sebagai masjid, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bab pertama saja sudah paparan 13 hadis tentang larangannya. Kemudian penjelasan ulama, kemudian bantahan-bantahan terhadap subhat yang ada. Tidak tahu buku masih ada apa enggak. Tahun 94 saya baca buku itu. Berapa tahun? 26 tahun yang lalu. 26 tahun yang lalu. Wis tuwek Ustaz, wis tuwek memang. Benar, itu masa-masa hijrah. Buku yang saya baca itu.
Dan di situ kemudian terbuka wacana untuk menambah wawasan. Karena di dalamnya ada dialog dan bacaan bantahan-bantahannya. Salah satu hadis yang dipaparkan di situ apa? Hadis Rasulullah SAW muttafaqun alaih. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi, orang Nasrani. Karena apa Allah melaknat mereka? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Bahkan dalam hadis Rasulullah yang lain, syirarul khalqi indallah man ittakhadhu al-qubur masajid. Makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Lah ente orang salat menghadap sutro, ente celatu, dah ente menghadap kuburan. Yang sutro itu sunnah, yang menghadap kuburan itu justru syirik, terlaknat. Masuk salat terlaknat. Loh Ustaz, tapi kan ada wisata religi. Ya wisata religi ngadakno sapa? Ya. Ini masalahnya. Nah, fatasma'u man yasifu tilkal a'mala bi awsafin radi'ah. Maka akan Anda dengar adanya orang-orang yang mensifati perkara-perkara sunnah itu dengan sifat-sifat yang jelek. Atau yatahakkamu biman iltazama bihi, atau mencela orang-orang yang iltizam, yang komitmen dengan sunnah tersebut. Falam yajid haula'i ma yumli'una bi faraghahum illa ad-dhahka wal ihtiza'a biman amila bis sunnati wa hafadha 'alaiha. Maka tidak akan pernah Anda mendapatkan orang, melainkan mereka akan memenuhi mulut-mulutnya waktu senggang mereka, kecuali dengan apa? Memenuhi dengan apa? Ketertawa, ad-dhahak tertawa, wal ihtiza' ngolok-ngolok. Bimana amila bis sunnati, terhadap orang-orang yang menjalankan sunnah, wa hafadha 'alaiha, dan berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Ojo nang kono apa kelompok ninja. Nurus sunnah itu nggone wong cingkrang dek ninja. Anda salah alamat ini. Biarlah. Ya, biarlah. Zaman Rasulullah SAW pun juga begitu juga. Para sahabat-sahabatnya dicela. Ya. Rasulullah SAW juga dicela. Dicela sebagai tukang sihir, ya, penyair gila. Rasulullah dicela, apalagi kita. Ya, Rasulullah dicela, apalagi kita. Maka jangan berkecil hati. Lah Rasulnya dicela kok. Sampai sekarang pun Rasulnya dicela. Tapi jangan kemudian mateni. Ya. Anda boleh. Sekarang pun dicela Rasulullah SAW itu. Dan jangan berkecil hati. Saya malah sering ya nyindir. Wahai para pelanggan, inna a'tainakal kautsar. Langganan ini inna a'tainakal kautsar kan? Kita pelanggan apa enggak? Pelanggan, jujur aja. Sunnahnya paling inna a'tainakal kautsar. Di nurus sunnah itu agak panjang. Ya, pelanggannya inna a'tainakal kautsar, wasfasalli lirabbika wanhar, inna sya'naka huwal abtar. Coba renungkan maknanya. Inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, sungguh kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, kebaikan yang sangat banyak. Al-kautsar itu kebaikan yang sangat banyak, di antaranya yaitu sungai di surga. Berarti Allah telah memberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiket surga. Selain al-kautsar, makna yang kebaikan yang sangat banyak di dunia ini. Pahala yang besar, penjagaan Allah dan semacamnya, keberkahan dan semacamnya. Fasalli li rabbika wanhar, maka tegakkan salat, tunaikan kurban, 9 ibadah kurban, wanhar, ya. Salatlah dan tunaikan ibadah kurban sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Inna sya'naka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang mencelamu adalah orang-orang yang terputus dari kebaikan. Coba renungkan ayat terakhir ini. Inna sya'naka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang mencelamu adalah orang-orang yang terputus dari kebaikan.
Abtar. Lawan kata Al-Kautsar, abtar. Ketika Allah mengatakan ayat ini, surat ini sempurna kepada Rasulullah SAW dan kebaikan untuk Rasulullah adalah dan juga keburukan kepada pencela Rasulullah SAW, ini berarti kebaikan pula bagi umatnya Rasulullah yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian laknat Allah dan ancaman Allah kepada siapa? Orang-orang mencela sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pilih abtar atau pilih Al-Kautsar? Pilih abtar atau pilih Al-Kautsar? Al-Kautsar. Ya. Pilih Al-Kautsar. Biarlah Al-Kautsar di depan saya. Bismillah ala sunnah. Begitu. Ya. Fayaj'alunahu mahallan li sukhriyatihim hazilina la'ibin. Mereka menjadikan semua itu sebagai sarana untuk mengejek, sebagai sarana untuk bermain-main. Fayasduqu fi mithlihim, maka benarlah dalam permisalan mereka itu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sukhtillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seorang hamba bisa mengucapkan satu kata yang merupakan bagian dari murkanya Allah. Ucapan itu adalah ucapan yang mendatangkan murkanya Allah. La yulqi laha balan, dia menganggap enteng omongan itu. Ternyata yahwi biha fi jahannam, ucapan itu menyeretnya ke dalam neraka jahanam. Cingkrang, awas lu. Awas lu ya. Apa yang Anda maksudin dengan cingkrang? Celana saya dan semata kaki karena saya menjalankan sunnah. Hati-hati nanti kalau enggak tobat. Ya, ini hadisnya mengancam ini. Ya, ninja, awas, hati-hati. Kalau itu Anda ungkapkan sebagai ungkapan memperolok, merendahkan, nyinyir, hati-hati dengan ancaman hadis ini. Kayak gini para jamaah, jarang kita dengar di luar. Ya, jarang kita dengar di luar. Hati-hati. Ya, orang itu seandainya nggak mampu menjalankan sunnah karena perkara yang berat yang menghadapinya, diam dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah membukakan hatinya, memberikan kekuatan kepada dia untuk bisa menjalankan sunnah. Bukan malah nyinyir, mencibir. Ini. Wa yawfulu katsirun minan nasi min amrin khatir wa huwa anna al-istihza'a bid-din kufrun. Dan banyak di antara manusia yang lalai, yang lupa tentang perkara yang membahayakan ini, yaitu bahwasanya istihza', memperolok bid-din, agama ini adalah kufrun, perbuatan kufur, bisa mengeluarkan orangnya dari Islam. Sawa'un kana ala sabilil la'ibi wal hazan wal mizah, entah itu dilakukan karena sekedar main-main atau canda, atau ala sabilil jaddi, atau dengan sungguh-sungguh, fa huwa kufrun mukhrijun minal millah, maka itu adalah perbuatan kufur yang mengeluarkan orangnya dari Islam. Hati-hati loh. Ya. Ini kaidahnya para ulama. Kita cuma membacakan, tapi kita nggak berani memvonis. Ingat, kita memberikan wacana. Urusan vonis itu urusan ulama. Jangan kemudian kita membacakan ini jadi nurul sunnah dewi kafir kabeh. Ya keliru, Mas. Ya, keliru. Kita ini belajar, ini ilmunya. Ilmu ini dapat bagaimana kemudian takyin, apa bisa digunakan? Ya sebentar dulu. Bisa jadi orang seperti itu nggak paham, diajari. Ya, bantah.
disanggah bantahannya. Ya. Terus seperti itu tetap sampaikan ilmu. Ustaz, sampai kapan? Jangan kita jatuh ke masalah itu. Serahkan urusannya pada ulama, yang penting kita menyampaikan ilmu. Majelis kita majelis ilmu. Dakwah kita mengajak manusia kepada ilmu. Biarkan orang itu mengoreksi dirinya sendiri dengan Allah melalui sarana ilmu ini. Dan ini pun sarana introspeksi diri kita. Ya. Qala Ibnu Qudamah, berkata Imam Ibnu Qudamah, man sabballaha ta'ala kufrun sawa'un kana mazihan aw jaddan. Siapa saja, kata Imam Ibnu Qudamah, siapa saja yang mencela Allah Subhanahu wa taala maka dia kufur, ya, atau kafara, dia telah kafir. Sawa'un kana mazihan, entah dia canda atau jaddan atau sungguh-sungguh. Wa kadzalika man istahza billah, dan demikian pula siapa yang memperolok Allah, menghina Allah, au bi ayati, atau menghina ayat Allah, au bi rasul, atau menghina utusan-utusan Allah, au kutubi, atau menghina kitab-kitab Allah, ya, sama, maka dia telah kafir. Lihada, oleh karena itu kata beliau, kuntu bi kitabati hadzal bahthi, aku menulis buku ini, kata sang penulis ini, musyarakatan fi tahdhir, sebagai andil untuk memberikan peringatan, min hadhihi dhahirati sayyi'ah, atas fenomena yang buruk ini, wa tanbih ala khatariha, dan mengingatkan umat atas bahayanya, wa bayani mauqifil muslim, dan menjelaskan bagaimana sikap seorang muslim yang seharusnya min ashabiyah, terhadap orang-orang yang melakukannya. Dzakiran ba'dal ayati wal ahadits, sambil menunjukkan beberapa ayat dan hadis, wal athar, dan asar, fi ahamiyati sunnati wa ta'zimiha, tentang urgensi sunnah dan keagungan sunnah itu sendiri. Wa ta'jili uqubati man aradaha, serta menjelaskan tentang disegerakannya musibah oleh Allah kepada orang-orang yang menentangnya, au istahza'an bi syai'in minha, atau orang memperolokkannya, wa mauqifus salafil ummah minhu, dan menjelaskan tentang bagaimana sikap para salafus saleh terhadap orang-orang seperti itu. Ya. Wa sa'tasiru ala sardin nususi wa ba'dil ta'liqatil a'immah, dan saya akan meringkaskan tentang tulisan nas-nas ini dan beberapa ta'liqat al-immah, dan beberapa penjelasan para ulama-ulama, wa hiya kafiyatun insyaallah fi tawdihil haqqi, dan ini saya rasa cukup insyaallah dalam menjelaskan yang hak, wa bayanil huda, dan menjelaskan petunjuk, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati, au alqasam wa huwa syahid, atau orang yang mau mendengarkan dan dia mau menyaksikan tentang masalah ini. Wa in allaqtu bi syai'in ba'da dzalika fa huwa yasirun bin nisbati lima dzakartu min nusus, dan bila seandainya aku jelaskan tambahan, maka itu adalah sebuah kemudahan untuk mengingatkan tentang masalah nas tersebut. Wallahu as'alu an yanfa'ani bi wa man balagha, dan aku mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan manfaat kitab ini, ya, memberikan manfaat kitab ini, dan memberikan manfaat kepada orang yang menyampaikannya, wa tawdihan lil muradi minas sunnati, ya, dan sebagai bentuk penjelasan tentang masalah sunnah ini, ya, saya katakan, laisal muradu bis sunnah huna al muradif lil mandub wal mustahab al muqabil makruh has. Kata beliau selanjutnya, sebagai tambahan bentuk penjelasan tentang sunnah di sini, bukan maksudnya sunnah ini adalah lawan bukan maksudnya adalah sinonim dari perkara sunnat atau mustahab. Al muqabil al makruh has, yang itu merupakan lawan dari makruh. Tidak. Jadi kalau kita bahas masalah sunnah di sini, sunnah yang dimaksud bukan dengan sunnat. Ingat, dalam Islam itu ada 5 hukum. Pertama, hukum wajib. Pertama, hukum sunnat atau mustahabbah. Ketiga, mubah. Keempat, makruh. Kelima, haram. Dalam Islam berputar hukum fikih itu. Dalam hukum fikih ada 5. Wajib atau fardu, sunnah atau sunnat, yang kita kenal sunnat, ya, atau mustahabbah. Kemudian yang ketiga, mubah. Yang keempat, makruh. Yang kelima, haram. Jadi kalau seandainya kita bicara ini sunnah, oh sunnah aja loh, kan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan kan gak apa-apa kan? Nah,
Bukan itu yang dimaksud. Kata beliau, walaysal muradu kadzalika walaysal muradu bisunnah huna al muradu bil mandub. Bukan yang kumaksudkan tentang sunnah ini adalah sinonimnya sunnat atau mustahabbah, enggak. Dan bukan pula lawan dari makruh, enggak. Tapi sunnah ini adalah agama ini sendiri. Walaysal muradu kadzalika al muqabil al Quran. Dan bukan pula yang kumaksudkan dengan sunnah lawan dari Al-Quran. Artinya selain Al-Quran. Islam ini kan dua sumbernya. Ya, Al-Quran dan sunnah. Maksudnya sunnah adalah tuntunan Rasulullah SAW. Bukan ini. Jadi istilah sunnah itu banyak para ulama memberikan istilah. Kalau ulama fikih, sunnah sunat. Kalau ulama hadis, sunnah itu ya apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kalau ulama usul, ulama akidah, sunnah itu ya agama ini sendiri. Ya. Jadi karena makna sunnah itu banyak. Karena makna sunnah itu banyak. Ya. Kama yaqulun, sebagaimana mereka mengatakan ad-dalil min kitab kadza wa min sunnah kadza. Nah. Jadi bukan pula sunnah ini maksudnya selain Al-Quran. Sebagaimana dikatakan dalilnya dari Alkitab ini, dari sunnah ini. Bukan itu. Yaitu sunnah maksudnya tuntunan Rasulullah. Artinya apa yang datang dari Rasulullah. Walakinnal murada bisunnati huna. Tapi yang aku maksudkan dengan sunnah dalam pembahasan ini, at-tariqu, jalan. Wal huda, petunjuk. Maksudnya adalah hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqatuhu, yaitu petunjuk Nabi dan jalan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita bicara tentang Islam itu, maka Islam itu sudah dijalankan oleh Nabi seluruhnya. Maka apa yang dijalankan oleh Nabi, diterangkan, dijelaskan kepada umat, dijalankan pula oleh beliau, itulah sunnah. Fahuwa amun yashmalul wajib, maka dia umum, menyangkut perkara yang wajib, wal mustahab, dan menyangkut perkara-perkara yang mustahab, wa yashmalul aqaid, bahkan mencakup masalah akidah, wal ibadat, bahkan mencakup masalah ibadah, wal muamalat, bahkan mencakup perkara muamalah, was suluk, dan adab. Islam secara universal. Makanya di situ ada penjelasan tentang akidah. Kalau kita lihat ternyata dalam sunnah ada penjelasan masalah akidah, ada penjelasan tentang masalah ibadah, ada penjelasan tentang masalah muamalah, hubungan manusia dengan yang lain, ada penjelasan tentang suluk, akhlak, perangai. Itu sunnah. Maka ahlu sunnah ya kayak gini, akidahnya sesuai dengan sunnah, ibadahnya sesuai dengan sunnah, muamalahnya sesuai dengan sunnah, akhlaknya sesuai dengan sunnah. Bismillah. Qala ulama salaf, bahkan disebutkan oleh para ulama salaf, as-sunnatu hiyal amalu bil kitab was sunnah. Sunnah itu adalah beramal dengan Al-Quran dan sunnah Nabi, wal iqtida'u bisalihis salaf, bahkan meniru salafus saleh, wattiba'ul athar, bahkan mengikuti athar-atharnya para ulama. Itulah sunnah. Saat kok ada ittiba'ul athar, yang itu datanya bisa jadi dari Nabi, datanya juga bisa jadi dari Khulafaur Rasyidin, datanya juga bisa jadi pada tabi'in. Jawabannya iya. Karena di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kemuliaan umat ini ada pada 3 penghulunya. Dalam hadis Muslim, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, generasi Rasulullah dan para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka yaitu tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka yaitu tabi'un tabi'in. Maka apapun yang datang dari mereka namanya asar.
Apa itu asar? Jejak. Asar itu namanya jejak. Oh, ada jejak dari ulama ini, dari generasi ini. Apa itu jejaknya? Omongannya. Apa jejaknya? Tindak tanduknya. Dan tentunya omongan dan tindak tanduk mereka bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti pendapat sebelumnya pula. Makanya kata para ulama, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Ini ucapan al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ente ingin tahu orang ahlul bid'ah itu, cirinya satu. Al-waqi'atu fi ahlil athar. Selalu mencela para ahli athar. Orang-orang yang mengikuti athar. Ya. Kalau kita mau bicara ilmiah, justru mengikuti athar itu ilmiah. Ya. Justru mengikuti athar itu ilmiah. Saya kadang-kadang minta maaf ini para jemaah. Ini berbagi ilmu saja. Ya. Islam itu perkembangannya disoroti dengan ilmu sosial agama. Kalau Anda melihat perjalanan ilmu keislaman dalam dunia perguruan tinggi akademisi, selalu kacamatanya ya sosiologi religius, artinya sosial keagamaan. Dan anehnya potret untuk kacamata untuk mempotret sosiologi keagamaan itu pakai teorinya orang-orang kafir. Weber, terus apa lagi macam-macam saya. Ya. Pakai teori mereka. Loh, ya kita ngomong, Anda mencela kita dengan disiplin ilmu seperti itu. Padahal disiplin ilmu seperti itu tidak ada tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah. Anda menganggap paling ilmiah, padahal Anda tidak berdiri pada pemikiran dan pada hasil tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Anda hanya memotret fenomena dengan kacamata orang-orang kafir. Sedangkan kita mengikuti asar. Kita mengikuti Sunnah. Mana yang lebih ilmiah dalam masalah ini? Pantaskah orang mengukur sesuatu, ya, entah itu ukuran senti atau meter atau inci, dengan ukuran yang tidak mengikuti ukuran tersebut? Ya pincang. Sesuatu yang bengkok gak akan bisa meluruskan. Wong bengkok kok. Ayo digaris yuk. Ayo garis. Loh kok bengkok? Iya apa ya? Yang garis ini bengkok. Ya, hati-hati. Semakin kita cinta athar, semakin menunjukkan cinta kita kepada sunnah. Dan berbanggalah menjadi orang ahlu sunnah itu. Karena sedikit jumlah mereka, terutama zaman-zaman sekarang ini. Kadang-kadang minta maaf, kita pun terbawa oleh perasaan-perasaan, oleh ya, naudzubillah min dzalik. Kalau kita ikuti banyak teman-teman yang kelihatannya sunnah tapi enggak sunnah. Nanti akan kita jelaskan. Atau mungkin kurangnya ilmu pada mereka. La ilaha illallah. Qala ahlul lughati, berkata para ulama bahasa. As-sunnatu siratu tariqatu. Jam berapa ini? Belum. Qala ahlul lughati, berkata ulama bahasa, as-sunnatu as-siratu wat tariqatu. Sunnah itu adalah sirah. Sirah itu bisa diartikan sejarah, wat tariqah dan jalan. Qauluhum, ucapan mereka, contohnya fulan ala sunnah, orang itu di atas sunnah. Wa min ahli sunnah, fulan itu termasuk ahli sunnah. Ai maksudnya adalah huwa muwafiqun litanzili wal athari fil fi'li wal qawli. Maksudnya adalah orang itu tindak tanduknya mencocoki tanzil Al-Quran, mengikut dan mencocok Al-Quran dan sunnah, dan mencocoki al-athar fil fi'li, baik dalam perbuatannya wal qawli maupun ucapannya. Wa li anna sunnata la takunu ma'a mukhalafatillahi wa mukhalafatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya sunnah itu enggak akan mungkin ada
pada orang-orang yang menyelisih Allah dan menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun menyelisih Allah dan Rasulnya tidak bisa dikatakan sebagai ahlus sunnah. Katanya ahlus sunnah. Dikasih sunnah kok membangkang. Dikasih asar kok kemudian cengkal. Ya. Ternyata sunnah yang dimaksud sunnah sekte atau kelompok. Kita nggak mengelompok. Tidak ada baiat di antara kita. Tidak ada penamaan di antara kita. Ya, kita semuanya bersatu di atas tuntunan sunnah. Siapapun kita, dimanapun kita, di belahan bumi manapun kita, ketemu dengan orang sepaham, ketemu. Ente ahlus sunnah, anak ahlus sunnah. Ente orang Amerika, anak orang Indonesia, kita ahlus sunnah. Ente orang Selandia Baru, belajar Al-Quran dan sunnah, ente ahlus sunnah sama dengan anak. Kenapa? Bukan organisasi, bukan baiat, bukan apa yang kemudian mengotak-otak kita. Di sini persatuan itu terjadi. Maka ahlus sunnah bukan pemecah belah umat, ahlus sunnah justru penyatu umat. Catat ini mas. Ya. Qala Ibnu Rajab, berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, was-sunnatu hiya at-tariq al-masluk. Sunnah itu adalah jalan yang dilalui. Fayashmalu dzalika, maka mencakup perkara tersebut at-tamassuka bima kana alaihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu termasuk dalam masalah ini berpegang teguh dengan apa yang telah dijalani oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu, dan dijalani oleh para khalifahnya ar-rasyidun, yaitu khulafur rasyidin, min al-i'tiqad, anta itu berkenaan dengan masalah i'tiqad, wal a'mal atau amal-amalan, wal aqwal atau ucapan-ucapan. Wa hadhihi sunnatul kamilah, ini dia sunnah secara umum yang sempurna, yang universal. Walihada, oleh karena itu, kana salafu qadiman, para salaf terdahulu, la yutliquna isma sunnah, mereka tidak menggunakan kata-kata sunnah illa ala ma yashmalu dzalikullah, kecuali dengan penamaan yang mencakup semuanya itu. Ya, kecuali dengan penamaan yang mencakup semuanya itu. Wa ruwiya ma'na dzalika anil Hasan wal Auza'i wal Fudail bin Iyad, dan itu semuanya bersumber dari apa yang dijelaskan oleh Al Hasan Al Basri, Al Imam Al Auza'i, dan Al Imam Fudail bin Iyad yang juga mengikuti ulama-ulama sebelumnya. Baik, ini azan dulu.
Baik, kita masuk bab baru sekarang. Faslun fi ta'zimis sunnah. Selesai masalah pembukaan. Ya, yang menjadi latar belakang beliau menulis kitab ini. Sekarang kita masuk pembahasan demi pembahasan tentang kitab Ta'zimus Sunnah ini. Ya. Saya berharap kitab ini cepat selesai. Karena sebenarnya keinginan saya masuk pada kitab Al-Luma'. Masuk pada kitab Al-Luma', lebih tebal dari kitab ini. Dan kitab Al-Luma' itu membantah syubhat-syubhat tentang orang-orang yang meremehkan masalah bid'ah. Kitab Al-Luma' fi raddi ala muhassinil bid'ah. Kitab Al-Luma' untuk tulisan jawaban terhadap orang-orang yang menganggap adanya bid'ah hasanah. Jadi kalau sudah satu paket itu selesai, ya monggo nanti mudah-mudahan ada pengganti yang lain lagi. Ya. Baik. Fi ta'zimis sunnah. Dalam pembahasan tentang mengagungkan sunnah. Di sini ada beberapa ayat kita akan bacakan. Qala Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini dalil-dalilnya ya dari Al-Qur'an. Dan sebagaimana kita telah dapatkan dalil-dalil seperti ini dalam kitab Iqadul Himma Ittiba'i Nabiyil Tidak ada masalah, kita ulangi lagi masalah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 34, ayat 36. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak seyogyanya, tidak sepantasnya bagi orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, bila Allah dan Rasulnya telah memutuskan perkaranya, syariatnya, tuntunannya, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, adanya pilihan-pilihan yang lain untuk mereka dari urusan tersebut. Loh, kok haram yo? Kalau mana tas yang lain? Gak boleh. Ya, suruh gak boleh. Sami'na wa ta'na. Agungkan ini, insyaallah kemudian akan kita dapatkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 80, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Ini sanggahan kepada orang-orang yang Allah hadis saja lo, tok masih ada Al-Qur'an. Enggak boleh, Cak. Enggak boleh. Apa yang datang dari Rasulullah sama dengan yang datang dari Allah. Siapa mentaati Rasulullah, berarti dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ayat ini. Ayat yang ketiga, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah mengatakan, sungguh telah ada bagi kalian semuanya dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Ya, kalau kita mau meneladani, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Liman kana yarjullaha, tentunya bagi mereka orang-orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah. Wal yaumal akhirah, bagi orang-orang yang ingin keselamatan di akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang-orang yang ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak. Artinya
kalau kita ingin menjadi orang yang selalu zikir, kalau kita ingin menjadi orang yang selamat akhirat, kalau kita ingin menjadi orang yang ingin berjumpa dengan Allah dan perjumpaan itu di surganya Allah, ikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cak, sunnah lah titik tak. Aku kepingin wiridan terus. Lo wake dek. Ya. Sunnah itu banyak. Gak perlu kita berguru pakai ilmu tertentu, entah sekte tertentu, thariqah tertentu, ya kelompok tertentu. Dalam sunnah itu banyak. Habis waktu kita dan sunnah belum selesai. Gak perlu tambahan lagi. Itu yang pertama. Kalau Anda betul-betul ingin dengan Allah, ikuti Rasulullah yang ngomong Al-Quran. Kalau Anda ingin selamat akhirat, ikuti Rasulullah yang ngomong Al-Quran. Kalau Anda ingin berjumpa dengan Allah di akhirat, ikuti Rasulullah yang ngomong Al-Quran. Tapi ada yang melesetin. Masa iso ketemu dengan Rasulullah? Kan melok Rasulullah kan melok silsilahnya. Melok guruwe, melok guruwe, melok guruwe, melok guruwe. Takonono, guruwe hafal sunnah berapa? Gurunya itu hafal sunnah berapa? Amalannya mengikuti sunnah apa enggak? Ya. Ternyata gurunya enggak. Ditakani, Ustaz, jenggot hukumnya apa? Dia pelontos sunnah sambil rokokan. Ya. Ustaz, rokok hukumnya apa? Makro. Lha nek kang ngene kok jadi tiru. Iki dagelan jenenge. Ya. Ikuti orang yang sunnah. Kalau memang kita mungkin ya maaf, kita terbatas untuk mengikuti baca dan yang lainnya. Silakan kalau mengikuti orang itu, tapi lihat dari mana dia mengambil. Kata Imam Ahmad, la tattabi'u Thawriyan wala Syafi'iyan wala Auza'iyan wala Fudailan, ittabi'u min aina akhadhu. Jangan kalian ikuti yang namanya Fudail, Sufyan, ya. Kemudian jangan kalian ikuti yang namanya Syafi'i. Ikuti dari mana mereka mengambil, dan nanti akan ada penjelasannya dari Imam Syafi'i di kitab ini juga. Bagaimana Imam Syafi'i itu mengambil dan bagaimana dia menganjurkan orang untuk mengikuti apa yang dia ambil, bukan mengikuti dirinya. Lah kita kan ndak melu ae oleh syafa'ah saate melu ustaz. Iya nek sate gendeng, nek nek gendeng. Wong ono istilah kiai beling kok. Ya ngono akifannya. Ya. Di sini kita dididik untuk cerdas, ikhwan. Di sini kita dididik untuk pintar. Pintar. Harus. Menuju surga itu enggak modal goblok. Maaf loh ya. Saya minta maaf loh ini. Harus pintar. Ya, harus pintar. Minimal pintar meleh uang saya iso diteladani. Betul, wallahi ya. Jangan kecelik. Kesempatan kita cuma satu, enggak ada pengulangan. Nas'alullah sallallahu rabbil alamin. Jelas Al-Quran ini. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak ada. Malah yang muncul apa? Orang yang mengikuti sunnah dicibir. Sekarang apalagi bulan ini. Gak mulutan, gak cinta Nabi. Sing mulutan cinta Nabi. Didelok sing mulutan malah akeh-akehan mlebu mulut. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Nah, kita lihat lagi. Wa in tuti'uhu tahtadu. Bila kalian mentaatinya, kalian akan mendapatkan petunjuk. Mentaati siapa ini? Kembali ke siapa ini? Rasulullah dalam surah An-Nur ayat 54. Lihat ini. Wa in tuti'uhu tahtadu. Bila kalian mengikuti Rasulullah SAW, kalian akan mendapatkan petunjuk. Ingat. Berarti semua amalan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW kita tidak mengamalkannya. Sesat tidak kita? Saya mau tanya dengan ayat ini. Semua amalan yang tidak dijalankan oleh Rasulullah SAW kita nggak menjalankannya. Sesat tidak kita? Enggak. Kenapa? Allah mengatakan wa in tuti'uhu tahtadu. Bila engkau mentaati Rasulullah kau akan mendapat petunjuk. Itu artinya bila kita mencocoki sunnah Rasulullah, sesat apa enggak? Enggak. Justru ini mendapat petunjuk. Wa ma 'alal rasuli illa al-balaghul mubin.
dan tidak ada kewajiban bagi Rasulullah SAW kecuali sebagai penyampai yang jelas. Ada hadis Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fawraddun. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada contohnya dari kami, amalan itu tersesat. Selesai. Kalau gitu, kalau nggak ada, cukup. Saya nggak mau melaksanakan. Masa kayak gini sesat? Wong ini ayatnya kok. Saya taat pada Allah dan pada Rasulnya kok. Ya. Tuduhan itu yang disematkan kepada ahlus sunnah dianggap sebagai memecah belah umat, kelompok sesat dan semacamnya biasa. Rasulullah SAW sendiri juga mendapatkan tuduhan. Maka ikhwan, jangan berkecil hati. Ya. Di antara para ulama, nasihat-nasihat mereka, kita harus sabar terutama di zaman fitnah seperti ini. Benar, wallahi. Ya. Kalau di zaman Rasulullah SAW, para sahabatnya sempat mendapatkan embargo ekonomi, di zaman sekarang pun bisa jadi embargo itu terjadi. Bisa jadi. Ya. Dan hanya kepada Allah kita mengadu. Ya. Dan hanya kepada Allah kita memohon kecukupan dan semacamnya. Makanya di antara sunnah yang harus kita baca, ya ikhwan, wallahi, di antara sunnah yang harus kita baca dalam doa kita, dan ini sunnah Rasulullah SAW, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal sehingga aku terhindar dari yang haram, dan cukupkan aku dengan karuniamu ya Allah sehingga aku tidak bergantung kepada selainmu. Ini doa luar biasa, wallahi doa luar biasa. Demi Allah, saya sudah membuktikan doa ini dalam hidup saya. Tidak. Bergantung pada manusia itu menyakitkan, dan Allah menegur. Dan kamu harus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak doa ini sambil istighfar, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak doa ini, nangis. Insya Allah ada jalannya. Insya Allah ada jalannya. Benar ya, Allah ya. Ya. Allah nggak akan menyanyikan hambanya kembali padanya. Allah mengatakan inna ila rabbikar ruja'a. Ingat, segala urusan kembali kepada Tuhanmu. Dalam masalah agama, dalam masalah kehidupan, kembali kepada Tuhanmu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita lihat lagi, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka menyelisih perintahnya itu takut, an tusibahum fitnah, mereka akan ditimpa fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau mereka ditimpa dengan azab yang sangat pedih. Dan telah kita jelaskan tentang makna fitnah di sini. Ya. Fitnah bisa jadi syirik. Ya, kata Imam Ahmad, fitnah itu syirik. Orang yang menyelisih perintah Rasulullah SAW bisa terjerumus dalam perbuatan syirik. Ya. Fitnah itu bisa jadi azab di neraka nantinya, atau musibah yang disegerakan di dunia dan macam-macam. Maka dari itu tidak akan ada setelah perbuatan menyelisih sunnah Nabi melainkan pasti fitnah atau musibah. Bener. Contoh ya, orang yang jarang ngaji, katakan kebanyakan mau nikahkan anaknya, ada orang datang, alah, si kenalan si Ae, sering-sering teko, apel. Engko anake digowo. Itu di sunnah ndak itu? Ya itu sunnah, moro-moro LKMD. Ya. Apa LKMD? Lamaran kiri mentengi dhisik, naudzubillah min dzalik. Kami itu sunnah. Allahu Akbar. Dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 63, alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul azim. Tidakkah mereka orang-orang munafik mengetahui bahwasanya orang-orang yang melawan Allah dan Rasulnya, menentang Allah dan Rasulnya, menyelisih Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya bagi mereka dan neraka jahanam khalidan fiha, mereka akan kekal di dalamnya, dzalikal khizyul azim, dan sungguh itu adalah penghinaan yang sangat besar yang Allah timpakan kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya.
kembali. Berarti jangan sia-siakan sunnah. Jangan melawan agama Allah Subhanahu wa taala. Gak kena di dunia, di akhirat jelas ancamannya. Kita lihat lagi dalam surah Al-Hujurat ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Hai orang-orang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi, dan jangan kalian memperkeras suara kalian kepadanya bil qauli, dengan ucapan kajahri ba'dikum li ba'din, sebagaimana suara keras kalian antara kalian dengan yang lainnya. Anta batamalukum, yang itu akan menjadikan amalan kalian gugur, wa antum la tash'urun, sedangkan kalian tidak menyadarinya. Ini ayat menegur sahabat, ya. Mereka kalau bicara kepada Rasulullah SAW dengan suara lantang, ada dengan suara keras. Rasulullah ngomong, dia di atasnya. Sekedar ngomong dengan seperti itu ditegur oleh Allah Ta'ala. Apalagi kalau mendahului ucapan Rasulullah SAW. Ini adab. Adab kepada Rasulullah SAW, tidak boleh keras-keras kalau ngomong. Apalagi melampaui ucapannya. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau sebagai khalifah di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di situ ada kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat ada dua orang ngomongnya keras. Kata Rasulullah, dari mana kalian? Katanya Umar bin Khattab, dari mana kalian? Kami dua orang dari suku ini. Kata Umar bin Khattab, andai kata kalian dari penduduk kota Madinah ini, tak pukul kalian. Kurang ajar, yang gak beradab di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kalian gak mengetahui ayat ini? Iku Rasulullah wis mati. Di masjid Rasulullah SAW tidak boleh ngomong keras, harus beradab. Umar bin Khattab ini, ya, menegur orang dari luar kota di masjidnya Rasulullah seperti itu, ngomongnya keras. Apalagi sampai kemudian mendahulukan ucapan yang lain, mendahului ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tambahkan ikhwan di sini. Sabar ya. Iya. Qala Ibnu Qayyim ta'liqan ala hadhihi al-ayah. Berkata Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang ayat-ayat ini. Fahadzara al-mu'minin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum mukminin, yaitu mengancam mereka min hubuti amalihim, dari hancurnya amalan mereka, bil jahri li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lantaran cuma ngomong keras kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengangkat suaranya. Kama yajharu ba'dhum li ba'din, sebagaimana mereka ngomong dengan suara keras antara satu dengan yang lainnya. Kita misalnya antara kita, oh ya bro, nah ya, banter nggak ini? Ya, kepada Rasulullah nggak boleh, atau di hadapan Rasulullah nggak boleh. Ya, walaysa hadza biriddah, dan bukan maksud ayat ini menunjukkan orang ini murtad, bal maksiyah tahbitul amal. Akan tapi perbuatan ngangkat suara itu di sisi Rasulullah SAW adalah perbuatan maksiat yang menggugurkan amalan. Wa sahibu ala yash'ur, namun sayangnya pelakunya enggak menyangka. Nah, kata beliau lagi, kata Imam Ibnu Qayyim, ini perlu catat, ini bagus ini. Famadzannu, apa menurut Anda kira-kira biman qaddama ala qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang orang-orang yang mendahulukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hadi wa tariqihi, petunjuknya dan jalannya, qaula ghairihi wa hadi wa tariqihi, yaitu mendahulukan ucapan orang lain, tuntunan orang lain di atas tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cak, iki sunnah, oh enggak, aku melok fulan. Bagaimana kalau seperti itu? Tentunya lebih keras ancamannya. Wong ngangkat suara aja nggak boleh kok, apalagi mendahulukan ucapan seorang atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu perkara di sini yang kita lihat footnote-nya. Footnote di bawahnya. Qala Ibnu Qayyim, kata Imam Ibnu Qayyim lagi, fa in qila kaifa tahbitul a'mal bighairi riddah, bagaimana amalan itu bisa runtuh tanpa status orang itu murtad? Qila na'am, kata beliau, iya, bisa. Qad dallal Qur'an wa sunnatu wal manqulu 'anis sahabati anna sayyi'at tahbitul hasanat.
kama anna al-hasanat yudhhibna as-sayyi'at. Telah datang dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan keterangan para sahabat bahwasanya as-sayyi'at, keburukan-keburukan, tahbitul hasanat, bisa menggugurkan kebaikan. Kama anna, sebagaimana al-hasanat, kebaikan-kebaikan, yudhhibna as-sayyi'at, bisa menggugurkan keburukan-keburukan. Ya, orang istighfar baik, kesalahannya gugur. Orang berbuat baik, beramal saleh dengan orang yang lain, baik, bisa menggugurkan kesalahan terjadi antara keduanya. Ini contoh. Dan Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Kata Allah, hai orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian, pemberian kalian, sedekah kalian. Dengan apa? Dengan cara ngundat dan menyakiti. Oh, awakmu wingi sakai saking dasar, enggak boleh. Enggak boleh. Kemarin dikasih, gugur pahalanya. Gara-gara omongan ini. Orangnya murtad apa enggak? Enggak. Artinya ada amalan yang gugur gara-gara maksiat walaupun orangnya belum murtad. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu, Allah pun berfirman, hai orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum wa antum la tash'urun. Sebagaimana tadi surah Al-Hujurat ayat kedua. Wa qalat Aisyah, berkata Aisyah li ummi Zaid bin Arqam. Aisyah ini berkata kepada Ummu Zaid bin Arqam. Kata Aisyah kepada Ummu Zaid, akhbiri Zaidan, hai Ummu Zaid, kabari Zaid itu, annahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah membatalkan pahala jihadnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa an yatuba, kecuali kalau dia tobat, lamma baya'a bil inah, itu lantaran kalau seandainya dia jual beli dengan sistem inah. Apa itu inah? Riba. Ya. Padahal pahala jihad itu besar. Bisa gugur kalau dia selanjutnya hidup setelah Rasulullah meninggal, ternyata transaksinya pakai inah. Padahal sudah dijelaskan keharamannya Rasulullah SAW. Ya. Kalau masih dia jalan, gugur. Sama ini dengan orang-orang yang masih muamalah riba, sholatnya gugur oleh ribanya. Sedekahnya gugur oleh ribanya. Puasanya gugur oleh ribanya. Hati-hati loh para jemaah. Ya, hati-hati ini. Ya. Kemudian waqad nassal Imam Ahmad ala hadza. Dan sungguh Imam Ahmad, kata beliau, telah menjelaskan masalah ini faqala. Nah, ini masalah yang lain, diambil oleh beliau sisi yang lain. Yang menunjukkan pentingnya menjalankan sunnah walaupun dengan perjuangan yang berat, daripada terjerumus dalam perbuatan maksiat. Kata beliau, faqala yanbaghi lil 'abdi fi hadzal zaman. Sudah seyogyanya bagi setiap manusia di zaman ini. Zaman ini siapa? Zamannya Imam Ahmad. Imam Ahmad ngomong di zamannya berkenaan dengan fitnah-fitnah yang ada, yang menggugurkan kebaikan-kebaikan. Karena sunnah sudah mulai banyak ditinggalkan. Kata beliau, yang bagi lil abdi fi hadzal zaman an yastadina wa yatazawwaj. Sudah seyoknya bagi seorang hamba di zaman ini untuk berhutang lalu dia menikah. Ya. Li'alla yanzura ila ma la hillu lahu fayahbitu amalahu, agar dia tidak melihat kepada yang diharamkan, ya, dan itu membuat amalannya gugur. Awas Pak moto ini Pak. Ya. Awas moto ini. Amalan kita yang baik bisa gugur gara-gara ini. Bahkan gara-gara pandangan mata ini lebih bisa menyeret orang kepada perbuatan yang lebih besar lagi. Entah itu perbuatan yang lain, naudzubillah min dzalik, sampai pada zina yang bisa menggugurkan amalan-amalan yang lainnya. Daripada itu, kata Imam Ahmad, kawin awakmu, gak duit-duit Imam, utang. Utang. Demi untuk tegaknya sunnah pada dirimu dalam rumah tanggamu, engkau selamat. Dan ini pelajaran buat kita semuanya sebagai orang tua. Ya, kalau di zaman Imam Ahmad tidak ada internet, tidak ada apa, orang mau bermaksiat itu harus keluar kamar, keluar rumah. Sekarang di kamar, ya sembunyi, anakku api, nanti apa? Gatong metu. Ternyata di rumahnya berselancar ria. Oh, bapaknya memang ibunya gak paham. Dunia milenial itu dunia yang tidak ada batas.
Tidak ada tembok, tidak ada jarak, tidak ada batas negara. Dia bisa berkomunikasi dengan mana-mana. Dia bisa berbuat aniaya, dia bisa berbuat nista. Naudzubillah min dzalik. Wallahi, tanpa penjagaan iman habis sudah. Ya, maka demi tegakkan sunnah, demi tegaknya kehormatan, kemudian didapatkan dengan menjalankan sunnah, sampai kata Imam Ahmad, utango nikao selamat. Ya, ojo kemudian opo durung kerja, ape kawin, kaya opo nek wong. Didelok bapake sugih. Duwe mobil, omahe tingkat. Duwe sawah maneh. Ya. Cek pelit iki. Allah bapake pelit nang anake dhewe. Engko nek anake kemudian celaka, nduk, apa nduk? Ya salahmu, Pak. Kon ninggalno sunnah. Ya, harus begitu. Berjuang demi tegaknya sunnah. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan silakan. Cukup? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.